Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Raudo dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam studi kelayakan finansial. Kami di sini menganalisis studi kelayakan finansial Tol Serang Tanimbang. Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari masalah kemacetan, terutama di Pulau Jawa. Perkotaan yang ada di Pulau Jawa merupakan wilayah padat penduduk. Banyaknya penduduk dapat memicu kemacetan di jalan. Nah, pemerintah berupaya untuk mengurangi kemacetan yang sudah berada di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama pada perusahaan swasta ialah dengan membuat bangunan jalan tol. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah ini untuk mengurangi kemacetan salah satunya yaitu dengan cara membuat atau membangun sebuah jalan tol. Nah, jalan tol merupakan jalan nasional yang dikhususkan oleh pengendara beroda 4 atau beroda lebih, tujuannya untuk mempersingkat jarak dan waktu yang ditempuh dari satu tempat ke tempat lainnya, dan di mana para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Nah, salah satunya itu dengan adanya pembangunan tol Serang Panimbang. Pembangunan ini merupakan berkelanjutan dari rencana jangka panjang pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang menghubungkan dari Kota Serang dengan kawasan pariwisata yang berlokasi di Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Tol Serang Panimbang memiliki panjang yaitu 83,6 km dan memiliki luas 789 hektar. Nah, Tol Serang Panimbang melewati 4 daerah yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang. Dan juga melewati 14 kecamatan dan 48 kelurahan. Nah, pembangunan jalan Tol Serang Panimbang ini diselesaikan melalui rencana kerjasama pemerintah, swasta, dan badan usaha yang terdiri dari 3 seksi, antara lain seksi pertama yaitu menghubungkan Tol Serang Rangkas Bitung yang memiliki panjang 26,5 km, sesi kedua yaitu menghubungkan Tol Ruas Rangkas Bitung Cileles dengan memiliki panjang 24,17 km, dan sesi terakhir yaitu menghubungkan Tol Cileles Tanimbang yang memiliki panjang 33 km. Di sini juga menganalisis kelayakan jalan tol Serang Panimbang dengan menggunakan 6 metode, yaitu pengaturan BOK atau biaya operasi kendaraan, lalu ada NPF atau Net Present Value, di sini juga ada IRR, Internal Rate of Return, dan di sini juga ada pengertian investasi, lalu ada pendapatan dan pengeluaran, dan yang terakhir payback period atau PP. Nah, dalam Kabupaten Lebak, dari beberapa aspek penunjang di atas, maka dibutuhkannya kemudahan akses berupa jalan supaya terciptanya kelancaran pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk setempat, baik pendapatan dari segi ekowisata maupun pendapatan dari hasil komoditas pertanian setempat. Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam berjalannya suatu kegiatan perekonomian di suatu wilayah tertentu. Di Kabupaten Lebak sendiri, infrastruktur belum begitu memadai. Banyak kita jumpai di berita-berita nasional warga Kabupaten Lebak menyeberangi Sungai Deras untuk kegiatan sehari-hari. Nah, hal ini pun sebetulnya miris ya, karena disebabkannya oleh rendahnya fasilitas infrastruktur di Kabupaten Lebak sendiri. Dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang, menjadikan warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya menjadi lebih mudah dalam aspek infrastruktur. Nah, di sini juga ada dari Kabupaten Serangnya. Di daerah Serang sendiri, infrastruktur sudah begitu baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten lainnya. Karena jalan-jalan nasional sudah tersedia, perbaikan jalan tol sudah meningkat, apalagi dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang, semakin bisa mempermudah laju transportasi antar warga Serang dan yang sekitarnya.
Walaupun masih ada kekurangannya, mungkin masih ada jalan-jalan di pelosok desa di Serang yang masih kurang baik, namun pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur di Serang melalui secara bertahap mungkin ya. Di sini juga proyek jalan tol Serang Panimbang dianggap layak karena proyek jalan tol Serang Panimbang menghubungkan beberapa wilayah di bagian selatan Provinsi Banten, terkhusus jalan tol ini akan mengantarkan pada daerah wisata Tanjung Lesung, yang mana ini akan mengundang para wisatawan lokal maupun internasional untuk datang mengunjungi beberapa destinasi wisata di Banten. Nah, hal ini akan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Selain dari segi destinasi wisata, manfaat dari adanya jalan tol Serang Panimbang ini akan memudahkan distribusi hasil alam Banten yang dikirim ke beberapa wilayah tertentu. Nah, di sini ada perhitungan BOK atau biaya operasi kendaraan dari tol Serang Panimbang yang sesi pertama. Bisa dilihat ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, dan ini total box-nya. Di sini juga ada perhitungan investasi tol Serang Panimbang sesi pertama dari mulai tahun 2021 hingga 2030, dan di sini inflasinya. Lalu di sini ada totalnya sebesar 33.210.678 rupiah. Di sini juga ada perhitungan pendapatan dan pengeluaran jalan tol Serang Rangkas Bitung yang sesi pertama. Nah, di sini jalan tol Serang Rangkas Bitung dari golongan pertama hingga golongan 5 dari 2021 hingga 2030, dan di sini juga ada total per tahunnya. Di sini juga ada sama jalan tol Serang Rangkas Bitung dari tahun 2021 hingga 2030. Nah, di sini ada perhitungan net present value jalan tol Serang Panimbang sesi pertama dari tahun 2021 hingga 2030, dan di sini juga suku bunganya dengan total Rp50.780.541. Nah, yang di samping ini merupakan tabel net present value, di mana dari jumlah perhitungannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel diperoleh bahwa nilai NPF sebesar Rp28.231.311 karena nilai NPF lebih dari 1, maka nilai NPF dikatakan layak. Nah, di sini juga ada perhitungan dari IRR tol Serang Rangkas Bitung dari tahun 2021 hingga 2030, dan di sini juga ada cash flow-nya dengan IRR yaitu 54%. Nah, berdasarkan tabel di sini juga, maka dikatakan layak karena nilai IRR-nya itu yang dihasilkan sebesar 54%. Dan di sini perhitungannya itu diaplikasikan melalui Microsoft Excel. Nah, di sini juga ada payback period atau PP dari tol Rangkas Bitung, dari tol Serang ke Rangkas Bitung dari tahun 2021 hingga 2030. Tahunnya itu di sini bisa dilihat income-nya, NPF-nya. Nah, di atas tabelnya itu perhitungan PP dan didapatkan hasil perhitungan melalui aplikasi Microsoft Excel. Nah, jadi pengembalian investasi tidak terjadi sesuai dengan perkiraan, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pengembalian. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil dari 6 metode yang telah dilakukan, proyek Jalan Tol Serang Panimbang pada sesi pertama, yaitu Jalan Tol Serang Rangkas Bitung, dinyatakan layak secara finansial. Namun, dalam pengembalian investasi tidak terjadi karena tidak sesuai dengan perkiraan, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk menutup atau mengembalikan dana investasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.